Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kali ini saya Friska Yastika akan membahas tentang struktur lapisan kulit bumi dan batuan penyusunnya, serta dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Pembahasan pertama, pengertian dinamika litosfer. Lapisan kulit bumi atau kerak bumi sering juga disebut sebagai litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos artinya batu dan sphaira artinya lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi, yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1200 km. Bagian 2 kita mempelajari tentang struktur lapisan bumi. Di sini bisa kita lihat bahwa struktur lapisan bumi itu terbagi atas 3. Yang pertama itu barisfer paling dalam, yang kedua astenosfer, dan yang ketiga paling luar adalah litosfer. Lapisan litosfer terdiri atas kerak bumi, sedangkan lapisan astenosfer terdiri atas selimut bumi. Selanjutnya paling dalam adalah lapisan barisfer yang terdiri atas inti bumi luar dan inti bumi dalam. Kita mulai dari lapisan paling dalam yaitu barisfer atau core atau inti bumi. Nah, inti bumi ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah inti bumi bagian dalam sebagai inner core, dan yang kedua adalah inti bumi luar atau outer core. Inti bumi bagian dalam inner core memiliki ketebalan 1250 km dengan diameter 2500 km. Inti bumi dalam ini terdiri dari besi dan nikel padat dengan temperatur sebesar 4800 hingga 6000 derajat Celcius. Kemudian inti bumi luar atau outer core yang memiliki tebal 2250 km dengan terdiri atas besi dan nikel cair yang memiliki suhu 3900 derajat Celcius. Nah, inti bumi luar inilah yang melingkupi inti bumi dalam. Setelah adanya lapisan barisfer, ada lapisan astenosfer yang melingkupi lapisan tersebut. Nah, lapisan astenosfer ini adalah lapisan mantel atau selubung bumi yang terdiri atas 2 bagian. Yang pertama yaitu mantel luar sebagai astenosfer dan yang kedua adalah mantel dalam sebagai mesosfer. Mantel luar atau astenosfer memiliki kedalaman 100 hingga 700 km dengan ketebalan 600 km. Mantel ini terdiri dari magnesium dan silikat yang bersifat plastis, padat cair atau meleleh, dengan densitasnya 3,3 gram per Celcius. Adapun temperatur pada mantel luar astenosfer ini berkisar antara 1300 hingga 1500 derajat Celcius, di mana terdapat bidang Mohorovičić, discontinuity, batas astenosfer dengan litosfer sekitar 200 km. Selanjutnya lapisan mantel dalam mesosfer yang sangat dekat dengan lapisan barisfer paling luar, yaitu mesosfer dengan kedalaman 700 hingga 2900 km. Memiliki tebal sekitar 2200 km, bersifat padat atau kaku dengan densitasnya sekitar 5,7 Celcius per gram. Suhunya 1500 hingga 3000 derajat Celcius. Nah, terdapat bidang seperti discontinuity, batas mantel atas dan batas mantel bawah. Kemudian yang ketiga yang paling luar adalah lapisan litosfer atau crust, yang berarti kerak bumi. Ini terbagi menjadi 2, kerak benua dan kerak samudra.
Kerak benua adalah lapisan terluar bumi yang berupa daratan, bersifat padat, terdiri dari batuan beku, granit bagian atas, dan beku basalt bagian bawah. Dengan ketebalan 20 hingga 15 km, memiliki usia yang sangat tua, 2 hingga 4 miliar tahun. Dengan densitas 2,6 gram per Celcius yang berwarna terang. Selanjutnya, kerak samudra. Kerak samudra adalah kerak bumi bagian kedua setelah kerak benua. Kerak samudra adalah lapisan terluar bumi berupa lautan, bersifat padat terdiri dari endapan, laut bagian atas, batuan vulkanik bagian tengah, dan batuan beku gabbro dan peridotit bagian bawah. Dengan ketebalan 5 hingga 15 km. Usia dari kerak samudra ini sendiri berbeda jauh dengan kerak benua yang sudah sangat tua. Nah, usia kerak samudra jauh lebih muda, yaitu 180 juta tahun yang lalu. Dengan densitas 3,0 gram per Celcius yang berwarna gelap. Litosfer menurut material. Litosfer sendiri juga bisa terbagi atas beberapa jenis berdasarkan material penyusunnya. Nah, di sini ada dua, yaitu lapisan sial paling atas dan lapisan sima. Nah, lapisan sial tersusun atas logam silisium dan aluminium. Dengan contoh batuannya yaitu sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Kedalaman atau ketebalannya 0 hingga 35 km. Yang kedua, ada lapisan sima. Lapisan sima ini terdiri atas silisium dan magnesium dengan ketebalan sekitar 65 km. Kedalamannya 35 hingga 100 km. Selain dari kedua lapisan tersebut berdasarkan material, sial dan sima, ada juga nive paling bawah itu didapatkan di bagian inner core dan outer core. Nah, ini adalah nikel dan ferem atau besi. Siklus batuan. Pada slide ini kita akan mempelajari bagaimana sih batuan itu terbentuk. Pada awalnya, batuan beku ini berasal dari magma yang telah melalui proses pendinginan. Magma cair yang telah mendingin dan membeku itu membentuk menjadi batuan beku. Nah, batuan beku ini kemudian mengalami pengangkatan ke permukaan bumi dan terus mengalami proses pelapukan serta pengikisan sehingga menjadi hancur yang kemudian mengendap di lautan atau benua. Batuan yang telah mengalami pelapukan dan pengikisan sehingga menjadi hancur tersebut terus mengalami proses litifikasi atau pembentukan dan perubahan, yang mana pembatuan terjadi karena terekatkan. Nah, dari proses litifikasi ini terbentuklah batuan sedimen. Batuan sedimen tadi yang jika terkena suhu panas dan tekanan besar dalam jangka waktu yang sangat lama, maka akan membentuk terjadinya batuan metamorf. Setelah menjadi batuan metamorf ini terus mengalami tekanan suhu yang panas, tekanan besar, dan dalam jangka waktu yang lama terus mengalami pengangkatan lagi, pengikisan, pelapukan, dan proses lainnya. Nah, itu terus terjadi hingga akhirnya batuan metamorf ini menyusut masuk ke dalam bumi dan meleleh menjadi magma. Setelah batuan metamorf ini menyusut dan meleleh menjadi magma, maka akan terjadi siklus kembali, yaitu menjadi batuan beku, di mana batuan beku ini berasal dari magma yang telah melalui proses pendinginan. Batuan beku. Batuan beku memiliki pengertian yaitu batuan yang terjadi karena magma dan lava yang mengalami pendinginan dan akhirnya membeku. Magma adalah batuan lava cair pijar yang ada di bawah permukaan bumi. Lava yaitu magma yang sudah mengalir dan meleleh di bawah permukaan bumi. Batuan beku ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku dalam atau abisis.
Pembekuan terjadi jauh di bawah permukaan bumi dan sangat lambat. Akibatnya terbentuklah hablur-hablur mineral besar-besar yang sempurna dan kompak. Struktur mineral ini disebut sebagai struktur plutonik, granites, holokristalin. Contoh batuannya adalah granit, perdotit, gabbro, diorit, dan sienit. Batuan beku kedua yaitu batuan beku gang atau korok hipoabisis. Pembekuan terjadi di gang atau sela-sela pipa kawah sehingga prosesnya relatif cepat. Pengkristalan kurang sempurna dan strukturnya porfirit. Contoh dari batuan beku jenis ini yaitu granit porfirit, diorit porfirit, dan sienit porfirit. Batuan beku jenis ketiga yaitu batuan beku luar atau efusi. Pembekuan ini terjadi di permukaan bumi dan sehingga prosesnya sangat cepat. Karena itu tidak sempat membentuk kristal dan hablur. Strukturnya disebut sebagai amorf atau tidak berbentuk. Contohnya adalah batu apung, basalt, andesit, dan obsidian. Setelah batuan beku, ada batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terjadi karena pengendapan hasil erosi atau pengangkutan. Berdasarkan cara pengendapannya, batuan sedimen ini terbagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klasik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Batuan sedimen klasik adalah batuan yang terbentuk dari hancuran batuan beku secara mekanik, atau sifat kimiawi masih tetap, yang mengendap dan membatu. Contohnya adalah batu konglomerat, batu breksi, batu pasir. Batuan sedimen yang kedua yaitu batuan sedimen kimiawi yang merupakan batuan yang terjadi dari pengendapan hasil pelarutan batuan secara kimiawi, contohnya batuan kapur, batuan dolomit, dan batuan limestone. Dan yang terakhir adalah batuan sedimen organik, di mana batuan ini terjadi karena prosesnya secara organik yaitu terjadi dipengaruhi unsur organik. Contohnya adalah batu bara, batu gamping, dan batu karang. Selain itu, batuan sedimen berdasarkan tenaga yang mengangkutnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan sedimen akutias, yang merupakan batuan sedimen yang diendapkan oleh air. Contohnya batu pasir dan tanah liat. Yang kedua adalah batuan sedimen aeolois atau airis, diendapkan oleh angin. Contohnya adalah tanah los dan tanah pasir. Yang ketiga adalah batuan sedimen glasial yang diendapkan oleh gletser, contohnya tanah lim dan batu-batu morena. Kemudian selanjutnya ada batuan sedimen yang berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 5, yaitu batuan sedimen terrestris atau darat, contohnya batu tuff, batu pasir, dan los. Kedua, batuan sedimen marine atau laut, contohnya batu karang dan batu garam. Yang ketiga, batuan sedimen fluvial atau sungai, contohnya pasir atau tanah liat. Keempat, batuan sedimen limnis atau danau atau rawa, contohnya tanah rawa, tanah lim, atau gambut. Yang kelima adalah batuan sedimen glasial, contohnya batu morena. Batuan metamorf adalah batuan beku dan batuan sedimen yang berubah bentuk karena peristiwa tekanan suhu dan waktu yang lama. Batuan metamorf dibagi menjadi 3, yaitu pertama batuan metamorf kontak yang terjadi karena pengaruh yang tinggi, misalnya berdekatan atau bersinggungan dengan magma. Contohnya batu pualam dari batu kapur, marmer dari batu gamping dan kapur.
Batuan metamorf yang kedua yaitu batuan metamorf dinamo. Terjadi karena akibat tekanan yang tinggi dengan waktu yang lama. Batuan ini disebut juga sebagai batuan metamorf kinetis. Contoh dari batu ini yaitu batu sabak dari tanah liat dan batu antrasit dari batu bara muda. Batuan metamorf yang ketiga yaitu batuan metamorf pneumatolitis yang terbentuk akibat dari adanya unsur tertentu yang masuk ke dalam batuan. Contohnya adalah batuan kuarsa yang disusupi oleh unsur borium yang akan menghasilkan semacam batu permata atau turmalin, zamrud atau batu topaz. Kemudian materi terakhir yaitu dinamika litosfer dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Dinamika litosfer adalah segala aktivitas yang terjadi di lapisan litosfer atau kulit bumi, meliputi tenaga endogen yang berasal dari dalam dan tenaga eksogen yang berasal dari luar. Berdasarkan jenis tersebut, maka tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen umumnya memberikan berbagai bentuk relief kulit bumi dan bersifat membangun. Seisme dan dampaknya. Pergerakan litosfer pertama adalah seisme. Seisme biasa dikenal sebagai gempa bumi. Dinamika gempa bumi terjadi karena getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi. Gempa bumi ini disebabkan oleh gelombang elastis akibat energi yang dilepaskan oleh sumber gempa. Jika energi yang dilepaskan besar, maka semakin kuat juga gempa yang akan ditimbulkan. Vulkanisme dan dampaknya. Dinamika litosfer selanjutnya adalah vulkanisme. Vulkanisme ini erat kaitannya dengan pergerakan magma yang naik ke permukaan yang lebih tinggi. Bahkan, aktivitas magma tersebut bisa mencapai ke permukaan bumi. Magma terdiri dari gas dan zat-zat padat atau batuan magma tersebut terletak pada dapur magma. Jarak dapur tersebut berpengaruh pada besar atau kecilnya proses dari vulkanisme. Tektonisme dan dampaknya. Dinamika litosfer yang terakhir adalah tektonisme, di mana tektonisme ini dapat merubah bentuk dari letak kulit bumi. Potongan-potongan kulit bumi biasa disebut sebagai lempeng tektonik. Gerakan tektonik dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerakan epirogenetik yang merupakan gerakan lapisan kulit bumi yang lambat dan daerah luas. Sedangkan gerakan orogenetik adalah gerakan kerak bumi yang meliputi wilayah yang sempit dalam waktu yang singkat. Berikutnya adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Tenaga eksogen memiliki sifat merusak dan mengikis kulit bumi, terutama pada bagian-bagian yang tinggi. Faktor yang memiliki peran sebagai tenaga eksogen adalah air, angin, organisme, matahari, dan es. Bentuk dari tenaga eksogen pertama adalah pelapukan. Di sini kita akan mempelajari tentang pelapukan dan jenisnya. Yang pertama, pelapukan adalah peristiwa ketika batuan dari gumpalan kecil dan melebur menjadi batuan yang sangat halus. Proses pelapukan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dapat terjadi secara mekanik, kimiawi, dan organik. Adapun pengertian dari pelapukan mekanik yaitu peristiwa hancurnya material batuan tanpa mengubah struktur yang dipengaruhi oleh perbedaan temperatur. Pelapukan kimiawi yaitu proses pelapukan batuan yang mengubah susunan kimiawi dan struktur batuan. Sedangkan pelapukan organik adalah proses pelapukan yang terjadi
karena aktivitas makhluk hidup seperti tumbuhan lumut atau tumbuhan pakuan-pakuan maupun aktivitas hewan seperti cacing tanah dan serangga. Berikutnya adalah erosi dan jenisnya. Erosi adalah pengikisan batuan yang diakibatkan oleh media yang bergerak seperti aliran sungai, angin, gelombang laut, dan gletser. Proses erosi ini mengubah atau memindahkan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain. Adapun erosi terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan tenaga perombakannya, yaitu erosi air, erosi angin atau deflasi, erosi gelombang laut atau abrasi, dan glasial. Bentuk permukaan akibat erosi misalnya tebing sungai yang semakin dalam, lembah yang curam, pembentukan gua, atau badan sungai yang melebar. Sedimentasi. Sedimentasi adalah pengendapan material hasil pengikisan dan pelapukan yang disebabkan oleh air, angin, dan gletser ke suatu wilayah untuk diendapkan. Proses sedimentasi sendiri dapat berbeda berdasarkan tenaga pengangkutannya. Sedimentasi dapat terjadi karena air, sungai, air laut, angin, dan gletser. Dapat disimpulkan dari materi ini bahwa lapisan kulit bumi disebut sebagai litosfer, yang terdiri atas kerak bumi, selimut bumi, inti bumi luar, dan inti bumi dalam. Dalam lapisan-lapisan tersebut terdapat batuan yang beragam jenis. Batuan ini berawal dari magma yang membeku, lalu mengalami pengangkatan dan litifikasi, serta dapat menyusut kembali karena suhu yang panas. Pada setiap siklus tersebut, batuan terbagi menjadi batuan beku, sedimen, dan batuan metamorf. Batuan ini tentunya terbentuk karena proses alam, mulai dari terjadinya bencana alam berupa vulkanisme, tektonisme, seisme, hingga pada tenaga eksogen yang berupa pelapukan dan erosi. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.